Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Ini Cerano Sire Senampan berserta Kris tanda patuh, tanda kusut minta diusai, tanda kruh minta dijernihkan menurut sembahan adat Melayu Jambi. Kris tanda patuh ini adalah simbol kepahlawanan atau simbol kekuatan orang Melayu Jambi, sedangkan Cerano Sire Senampan adalah simbol dari jiwa raga orang Melayu Jambi yang ditetapkan di Bukit Siguntang 1502 Masehi atau 1 Muharram 9008 Hijriah dan dimasukkan dalam Perda nomor 1 tahun 69. Cerano anggun gagak hinggap, tegak bagai tiung terbang, lentik bagai elang menari, rimbun bagai bunga kecubung, rampak bagai bunga keliki, berisi sirih limo sekawan, sirih ganti darah, pinang ganti jantung, kapur ganti limpo, gamir ganti empedu, kapur ganti benak, gamir ganti limpo, tembakau ganti empedu. Simbol jiwa raga orang Melayu Jambi. Di dalam hal ini saya sebagai rakyat Jambi memaparkan suatu persoalan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang saya hormati demi perbaikan Jambi di masa depan. Menurut adat lamo pusaka usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulonyo kalam, rasulum minallah nama ujud, bab dari Allah, usul dari Muhammad, kun payakun samulo jadi, ombak besabung angin bapuhun, mulio hati lautan paham, duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan, lezat akal sempurna baso, penuh melaut kiro-kiro, ada hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau batimun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat pesani sarak, sarak pesani kitabullah, sarak mengatur adat memakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan rueh dengan buku, manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako, waris dijawat dari nentuo, khalifah dijunjung dari nabi, patah li baganti li, lapuk pua jelipung tumbuh, hidup gedang silih baganti, mati silih batumbah, bak napuh di ujung tanjung, hilang sikuk baganti sikuk, menjago titintras petangga batu, cermin gedang nandak kabur, lantak dalam nantak goyah, kato mepakat, nak lapuk di hujan, nak lekang depanai. Itulah pucuk undangan limo.
Kemudian sudah terpahat dalam adat empat sebagai hukum dasar. Adat yang adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Sudah menjadi pegang pakai orang Melayu Jambi, termasuk dalam hukum adat yang bersyarat sebanyak 9 macam. Hukum perorangan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum warisan, hukum patanahan rimbo dan air, undang rajo, undang kampung, undang larik jaju, dan undang 20 ditambah dengan anak undang 12. Para anggota dewan yang saya hormati dan juga termasuk para pecinta tanah sebingkah payung sekaki, air setitik telaga rahmat. Pucuk Jambi 9 lurah. Jambi mempunyai 9 macam bidang hukum adat. Jambi juga mempunyai 9 butir piagam Bukit Seguntang. Jambi juga mempunyai 9 rahasia yang dilindungkan oleh Allah. Aral, azal, patako, kramo, judu, janji, langkah rezeki, pertemuan maut. Yang 9 ini dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sebagai warga Jambi, pencinta adat Jambi, saya mohon kepada ketua dan wakil ketua serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi. Kita mempunyai lembaga adat melalui Jambi, tetapi jangan dibiarkan saja dia berlalu, dia berbuat apa yang dikehendakinya. Saya mohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi untuk mengevaluasi tugas, wewenang dan fungsi daripada LAM. Ini tujuan saya. Pertama, saya ingin menyampaikan di dalam Perda nomor 2 tahun 2014 disebutkan di sana ketua LAM tidak boleh menjabat partai politik. Apakah ketua sekarang ini tidak partai politik? Saya tidak mengerti. Yang kedua, berdasarkan bab 3 tentang jasa dan gelar kehormatan, disebutkan dalam pasal 3 apa pasal 5 lupa saya, tapi di dalam bab 3 itu disebutkan LAM di semua tingkat dapat memberikan gelar kepada tokoh yang layak makan judu, alu makan patut, sesuai dengan jasanya. Apa jasanya? Berjasa kepada rakyat Jambi. Yang kedua, berjasa kepada pembangunan di Jambi. Pertanyaan saya sebagai anggota masyarakat, apakah gelar yang telah diberikan oleh LAM dalam periode 2021 sampai 26 ini adalah memenuhi syarat dalam pasal itu? Saya melihat tidak demikian. Tetapi sudahlah, itu bukan urusan saya. Yang jelas, kalau tidak cukup syarat dalam perda itu, LAM berarti sudah melanggar Perda nomor 2 2014 tersebut. Jelas tersebut dalam bab 3 pasal 5 Perda tersebut. Sekarang persoalan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada DPRD. Lembaga yang terhormat, lembaga adat, dibiayai oleh pemerintah daerah dengan APBD, tetapi mencoreng nama adat Jambi. Masa LAM bersama dengan pengurus-pengurus yang terhormat
bertitel Profesor Doktor melakukan pencurian. Apakah tidak malu Lam itu kepada rakyat Jambi seluruhnya? Mencuri isi karangan buku saya ini 23 halaman. Dimasukkan oleh Lam dalam bukunya Adat Melayu Jambi. Kejahatan apa lagi yang lebih jahat dari pencurian, maling curi yang diatur dalam pasal 5 Undang 20 atau diatur dalam KUHPA ini pasal 5 maling curi, kejahatan. Diatur lagi dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Ancamannya 10 tahun penjara, denda 10 miliar. Itu yang dilakukan oleh Lam, lembaga terhormat, lembaga adat, tidak beradab, lalu mencuri karangan saya. Apa tidak malu kepada rakyat Jambi? Na'udzubillah. Dengan biaya APBD Lam membuat buku ini, membayar honor para penulisnya, tapi kok isinya mencuri karangan saya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya mohon kepada anggota dewan dan ketua Dewan Perwakilan dan Provinsi, tolong evaluasilah Lam itu. Jambi ini bukan punya Lam, tapi punya kita rakyat Jambi. Kedepan kita berharap agar orang Jambi itu hidupnya adil makmur, hidup jayo mati sempurna. Itu cita-cita kita semua. Jangan dibiarkan dia lepas seperti kerbau jalang, siang entah di mana padang, malam entah di mana kandang. Saya mohon kepada anggota DPR, pada ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi, dan tolong melalui ini saya mohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi, desak Bapak Kapolda agar segera diusut kasus pencurian 23 halaman buku saya tersebut, agar jangan bergulir terus-menerus selama belum diusut. Bergulir terus seluruh orang Jambi, orang Jambi 3.500 penduduk Jambi sekarang membicarakan Lam, lembaga adat Melayu Jambi yang terhormat, dibiayai oleh Pemda, tapi melakukan kejahatan pencurian. Tolong agar segera diusut. Itu yang ketiga. Yang kedua perlu saya sampaikan kepada para ketua bapak-bapak ketua DPRD dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Saya ini dulu puyuh gading, Bapak. Tibo di payo puyuh sawah. Dulu saya orang penting, Bapak. Pernah menjadi ketua pengadilan negeri 8 tahun. Tapi kinilah tua, hilanglah tua. Hilang tua saya. Bukan berarti saya tidak mencintai orang Jambi. Bukan berarti saya tidak mencintai adat Jambi. Dulu saya 15 tahun duduk di Lam Provinsi Jambi, menjadi wakil ketua Lam Provinsi Jambi 15 tahun, mulai tahun 2006 sampai 2021. Ketika pengurus berganti, saya ditunjuk dalam periode 2021-26 tersebut menjadi Ketua Puslitbang. Akan tetapi setelah saya melihat dan dibacakan struktur pengurus Lam 2021-2026 para tersebut, saya melihat
tidak satu pun yang menyentuh hukum adat melalui Jambi. Strukturnya, pengurusnya berbeda-beda dengan tugas pokok LAM. Maka saya berlari meloncat pagar LAM, keluar dari LAM. Karena tujuan saya berkeinginan membumikan hukum adat melalui Jambi. Sampai hukum adat melalui Jambi itu bisa menjadi tuan di negeri Jambi sendiri. Itu tujuan saya. Saya mendirikan Dubalang Berempat Gedang Betujuh, Supit Gading Nama Ipuh, suatu organisasi yang kami Menkumhamkan, terdaftar di Menkumham, memberikan narasumber, membentuk Dubalang Berempat Gedang Betujuh di tiap desa, kelurahan, lalu membentuk peradilan perdamaian desa tiap desa di kelurahan. Kami menjadi tutor, kami menjadi narasumber di Unja, di Uin, di Unbari, di Kabupaten, di Tanyap Timur, di Batanghari. Lalu kami memberikan gelar kepada masyarakat, kepada 13 camat di Tanyap Barat, kepada pemangku adat, kepada kepala desa, kepada masyarakat, agar mereka bisa mengadili hukum adat, pelanggaran adat yang ada di tempat. Kenapa? Karena peradilan adat sudah dihapus sebelum LAM lahir. LAM lahir 1975, tanggal 19 Desember. Sedangkan peradilan adat itu sudah dihapus melalui pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Tidak diketahui LAM. Masa LAM bersidang kayak peradilan? Mana ada aturannya? Peradilan adat itu ada di tingkat desa. Peradilan perdamaian desa namanya. Tidak senang dari situ ke pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada hakim agung bidang hukum adat. Begitu. Nah, LAM tidak mengetahui itu. LAM sekarang ini sesuai dengan perubahan SK, perubahan yang keempat, dengan SK nomor 18 tahun 2024 tertanggal 25 Juni 2024 kemarin. Anggotanya luar biasa. 280. Apa yang dikerjakan LAM? Kayak partai politik saja. Badan-badannya juga seperti itu. Ada dewan pakar, ada tentang keluarga berencana, ada tentang protokol, ada tentang pemberdayaan perempuan, ada yang bicara tentang adat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mohon maaf Bapak pimpinan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Dulu saya ketika masih menjadi wakil ketua dan saya bertugas sebagai hakim, maka saya mengadakan penelitian. Saya pergi ke Palembang. Saya pergi menanyakan berapa jumlah anggota LAM. Kalau di Palembang bukan LAM namanya, tetapi BMA. Begitu juga di Bengkulu. Tahun 2010 Palembang itu hanya 70-an. Dan Bengkulu hanya anggotanya sekitar 60-an. Ketika saya tanya di Padang, di Elkam, kalau sana Elkam namanya, saya tanya, berapa anggota Bapak Elkam Provinsi? Saya bilang, apa jawab Ketua Datuk Raja Pengulu, ketuanya Bapak Dr. Anu Sayuti? Kurang aso 60 Pak Mutardi, berarti 59. Kemudian saya pergi ke Riau. Saya tanyakan lagi anggota LAM Provinsi Riau, hanya 60-an. Di Jambi 2010 tersebut anggotanya 220. Sekarang
anggota terakhir dengan perubahan ini 283 orang. Apa yang dikerjakan? Saya 15 tahun di LAM. Tidak ada pekerjaan, Bapak. Tidak ada. Apa yang dikerjakan? Kalau anggota banyak ada yang dikerjakan. Boleh, tidak ada. Saya mohon maaf, ketika saya menjadi wakil ketua LAM, saya pernah mengatakan di LAM Provinsi Jambi, saya bilang, LAM ini jangan, saya bilang, berbuat sesuatu yang disenangi oleh rakyat saja, tapi berbuatlah sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat. Yang dibutuhkan rakyat itu adalah hukum adat, bukan suku adat. Suku adat hanya membuat kita ketawa-ketawa saja, manfaatnya tidak ada. Tanpa LAM, suku adat juga berjalan. Pernah saya katakan di LAM. Nah, agar LAM mengerti dan belajar hukum adat. Kembali kepada struktur tadi, Bapak. Di Sumatera Barat, bidang-bidang di LKAM itu disebutkan. Misalnya bidang tentang hukum adat, perdata adat, bidang tentang pidana adat, bidang tentang perkawinan adat, bidang tentang hukum waris adat, bidang tentang tanah adat, bidang tentang pidana adat. Itu adat ada semua. Kalau struktur di Jambi tidak, Bapak. Tidak. Bidang protokoler, bidang seni, bidang perempuan, bidang hukum dan sejarah, entah apa yang dikerjakan, tidak ada hubungan dengan adat Jambi. Sehingga adat Jambi mengalami kerusakan karena orang yang duduk di LAM tidak mengerti hukum adat Jambi. Saya mohon maaf, Bapak. Saya menulis buku ini. Hasil penelitian saya 48 tahun dan studi banding ke provinsi lain 6 provinsi dengan biaya pribadi. Tidak ada bantuan daerah. Saya tulis buku ini. Saya seolah-olah sombong dan berani berkata sombong, mengatakan hukum adat Jambi itu sudah rusak berat. Saya umumkan di LAM waktu Musda 2015-2016 di Hotel Ceria. Saya umumkan di koran, saya sempat menulis di koran selama 2 tahun. Saya umumkan pada tanggal 18 Januari 2017. Saya umumkan di TVRI 2 kali, mengatakan hukum adat Jambi rusak. Saya umumkan di RRI pada 2013. Di belakang buku saya ini saya tulis apa yang saya katakan, Bapak. Hidup jangan mengepalang. Tidak kayo berani pakai, tidak sombong berani cabik. Takut habis jangan berlek. Takut berdebat untuk memperbaiki hukum adat, jangan duduk di LAM, jangan menjadi anggota LAM, keluar dari LAM kalau tidak mengerti hukum adat. Itu yang saya tulis di belakang itu. Saya menantang, mohon maaf, barangkali saya sombong, tapi demi perbaikan tidak apa-apa. Saya bersiap bersedia kalau DPRD Provinsi Jambi membuat fasilitasnya, membuat jembatannya sebagai tangga keledai untuk mengajak seluruh orang adat Jambi, tokoh adat Jambi kumpulkan, berdialog, berdebat dengan saya untuk perbaikan hukum adat Jambi. Seperti yang saya tulis di sini. Kalau ada kesalahan, nanti benar pendapat orang, ada bukti-bukti sesuai dengan kaidah ilmiah, buku saya akan saya bedah. Begitu. Tetapi sejak 2015 tidak ada satupun yang sanggup, yang bersedia. Tidak mengerti saya. Saya beratang untuk perbaikan, bukan untuk kejahatan. Kita ini orang Jambi, Bapak. Saya sekarang sudah tua, 76 tahun. Besok mungkin saya mati. Rakyat Jambi, anak keponakan kita yang tinggal di Jambi, jangan mengikuti buku ini, Bapak. Ini sesat. Adat yang 4 di sini sudah rusak. Tidak ada beda
Adat yang sebenarnya adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, adat yang adat. Itu hukum dasar. Tidak ada beda kalau dalam buku ini. Menurut buku ini, LGBT boleh di Jambi. Tapi menurut buku ini, adat yang sebenarnya adat tidak membenarkan LGBT. Nah, itu tujuan saya untuk berdebat, berdiskusi dalam rangka kita semua memperbaiki hukum adat Jambi agar anak cucu kita orang Jambi ini nanti hidup jayo mati sempurna. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Kita orang Jambi, marilah kita berpikir jernih memperbaiki Jambi ini ke depan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bidang saya adalah hukum adat, Bapak. Walaupun Bapak dalam SK ini, SK terakhir perubahan LAM, SK nomor 18 2024 tertanggal 25 Juni 2024, saya didudukkan dua jabatan saya dalam SK ini. Pertama, saya duduk menjadi Dewan Pembina, anggota Dewan Pembina bersama dengan Gubernur, Kapolda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Kejati, Anda dan nama saya yang terakhir. Kemudian lagi saya didudukkan di Dewan Pakar. Jadi dua jabatan saya. Jelas banyak honornya Bapak. Uang daerah banyak mengalir ke LAM. Tetapi kiprah yang dikerjakan oleh LAM sekarang ini sudah menyimpang dari adat menurut saya. Maka saya menjatuhkan talak tigo dengan LAM. Saya periode 2021-24 saya tidak ikut. Begitu. Nah, mohon kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi dan anggota Dewan, tolong dievaluasi LAM sekarang ini. Kalau perlu bubarkan LAM dulu yang ada itu, bentuk LAM yang baru yang sesuai dengan pertinya. Yang kedua, anggotanya kok sampai 280? Apa yang dikerjakan LAM? Ada Bapak, ngobrol-ngobrol saja kalau kumpul. Saya punya pengalaman 15 tahun, maka saya berani ngomong. Dulu, waktu saya menjadi wakil ketua LAM, kalau kita datang ke LAM, ngobrol-ngobrol saja. Saya katakan sama kawan, kalau kita datang ke kantor polisi, maka yang dibicarakan di sana kita dengar penangkapan, penahanan, penyidikan, dan sebagainya. Dari sana kita tahu, oh ini tugas kepolisian. Kalau kita pergi ke kantor tentara, TNI, di sana kita dengar tentang perang, tentang senjata yang canggih, tentang menjaga keamanan negara, tentang strategi merebut, menguasai daerah musuh. Baru kita tahu, oh ini tugas tentara. Kalau kita pergi ke kantor kejaksaan, kita dengar tentang penuntutan, tentang surat dakwaan, tentang penyitaan, tentang banding, tentang kasasi. Baru kita tahu, oh ini tugas kejaksaan. Kalau kita datang ke kantor pengadilan, kita mendengar sidang perkara perdata, sidang perkara pidana, mendengar putusan hakim sudah ingkrah atau belum. Baru kita tahu, oh ini tugas pengadilan memeriksa dan mengadili. Tetapi kita datang ke kantor LAM, lembaga adat tidak membicarakan adat, Bapak. Tidak membicarakan adat. Saya adat Jambi itu rusak. Mari saya katakan, mana saya buktikan rusaknya secara singkat. Rajo Sehari sekarang sudah rusak. Rajo Sehari itu kan simbol sebuah kerajaan. Rajonya ialah anak Daro 2 orang. Wilayah negaranya adalah pentas. Rakyatnya adalah arak iring inang pengasuh, sebelah perempuan dan sebelah laki-laki. Dulu namanya, kalau di kampung saya, pengemba.
Yang betina ada pengembanya. Ada gadis yang bawa celana sirih, ada yang bawa minuman, ada yang membawa alat kecantikan. Yang laki-laki juga ada yang bawa senter, ada yang bawa rokok, ada yang bawa tongkat, ada yang bawa payung. Itu namanya arak iring inang pengasuh. Pengemba artinya dalam bahasa Jawa. Itulah sekaligus itulah rakyat Raja Sehari. Sekarang apa yang terjadi Bapak? Pada akhir-akhir ini yang duduk di pentas orang tua, mak bapak dari pengantin. Artinya apa? Mak bapak dari pengantin sudah menjadi rakyat dari anaknya. Coba kalau seandainya sakit perut anaknya, Pak, aku nak berak, antar aku Pak. Bapaknya yang antar berak. Mengantar anak umur 30 tahun yang nikah itu bapaknya. Aku nak kencing, Bu, kata anak yang betina. Ibunya. Anak yang umur 25 tahun yang nikah itu mengantar anaknya. Ini di mana cara berpikir kita orang Jambi jauh berbeda. Oke lah kita yang orang yang punya anak gadis yang kawin dihormati. Duduklah di muka kiri kanan daripada pentas itu, menerima ucapan selamat dari orang yang kita undang. Bukan kita yang dihormati. Menjadi Raja Sehari duduk di atas. Kepala putih, gigi ompong. Coba bayangkan kalau 10 anak nikah, 10 kali kita jadi pengantin. Adat mana itu? Ini telah berubah Bapak. Itu yang saya katakan rusak. Yang kedua, secara singkat, hukum bangun. Hukum bangun di Jambi ini mulai Tanjung Jabung Timur sampai Kerinci, Telon Berasap. Hanya satu macam Bapak. Beras 100 kebau sekok selama-sama. Tah di mana orang belajar dan ngerti. Tidak ada perbedaan hukum antara pembunuhan berencana, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan terpaksa, pembunuhan dengan tidak sengaja, percobaan pembunuhan, tidak ada bedanya. Padahal hukum bangun itu 6. Ada namanya bangun setengah 3. Ancamannya tinggi. Dia sama dengan melanggar pasal 340 KUHP, ancaman hukuman mati. Yang kedua ada bangun sadu amat namanya, membunuh dengan sengaja. Kalau dalam negara melanggar pasal 338, ancaman 15 tahun. Yang ketiga ada namanya bangun subhat amat, membunuh dengan terpaksa. Orang datang ke rumah, dia tidak nak membunuh, dia nak merampok, tapi orang rumah melawan, dibunuhnya. Nah, dalam negara melanggar pasal 363 ayat 5. Kemudian dalam ada bangun subhat amat namanya, membunuh dengan tidak sengaja. Orang pergi ke pasar, tidak nak membunuh, tapi tabrakan, mati orang. Nah, subhat namanya di negara diatur dalam pasal 359 hanya 5 tahun penjara aja. Tidak ada orang lam yang tahu perbedaan itu. Saya nggak hukum bangun satu, membunuh sengaja berencana, membunuh tidak sengaja, itu juga hukumannya sama saja. Ini menandakan hukum adat dosa. Maka melalui kesempatan ini kepada anggota dewan, tolong benahi, tolong dievaluasi LAM itu. LAM itu punya orang Jambi, bukan punya anggota LAM yang duduk di LAM, punya kita semua rakyat Jambi. Mohon kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang kesempatan duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mohon perbaikilah LAM Provinsi Jambi tersebut agar adat Jambi itu membumi di Jambi. Saya membentuk Dubalang Berempat Kedang 7 lebih berjasa daripada LAM. Saya banyak memberikan gelar pada masyarakat, membentuk peradilan pada desa, membentuk Dubalang Berempat Kedang 7 tiap desa dan kelurahan. Saya bisa menjernihkan sungai di Rantau Badak. Itu jasa Dubalang Berempat Kedang 7. Sungai bertahun-tahun keruh lantaran limbah pabrik.
Ketika saya datang ke sana, mereka bertanya kepada saya ajar hukum adat terbentuk di dalam berbagai, adakanlah rapat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka buat satu keputusan berdasarkan ilmu hukum yang saya berikan kepada mereka. Sungai menjadi jernih. Sekarang udang galah sebesar lengan saya ini. Ikan-ikan sungai sebesar betis. Mereka mengundang saya memancing, tetapi saya yang belum sempat. Itu jasa Dubalang berempat gedang bertujuh yang saya bentuk tahun 17 atas saran Ketua LAM yang lama. Bisa menjernihkan sungai. Tapi LAM yang sudah berdiri dari 1975 sampai hari ini 2025, apa jasanya kepada rakyat Jambi? Nggak ada. Hanya seluku-seluku aja. Apa bisa penyelesaian kasus-kasus dengan masyarakat dengan seluku? Seluku itu kan bisa dikarang, tapi kalau hukum adat itu dari rajo dulu. Hukum adat Jambi itu adalah alat pemersatu kita tinggal di Jambi. Itu saya mohon kepada bapak-bapak anggota dewan, pada ibu-ibu yang mengabdi kepada daerah Jambi, tolonglah perbaiki, evaluasilah LAM. LAM itu punya rakyat Jambi. Jangan menggunakan uang rakyat yang ada di LAM itu sesuatu yang tidak bermanfaat untuk daerah Jambi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya tidak bermaksud menyakiti hati seseorang, tetapi demi perbaikan LAM di masa depan. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaring sedak lupo, setitik dah hilang. Ko adonan talindung di belik daun, tinggal dihunut bakal lamung, bukan memelau panih deleku, bukan bakwa mandi bakumpai, tidak basisi mandi ke laut. Kok kurang suko ditukuk, kok apat suko diturang, kok jarang suko disisip, suko diuleh panjang di kampuh liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketo sudah, sah sama belunjo, batal sama diampang. Yang tinggal untuk nan pandai, terserah kepada ombak nan basabung, angin dan bepuhun, di situ sisik telungguk tulang balambung. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok balampu. Yang setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang kita jadikan guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui segala yang nyata dan sembunyi. Yang salah adalah dari saya, Muhtar Agus Khalif Esa. Saya adalah manusia yang gaib, tempat salah dan lupa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.